Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillahi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa walah, amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para jemaah dimanapun saja berada, alhamdulillah, mari kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmatnya. Salawat dan salam semoga selalu terlimpahkan kehariban junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jemaah sekalian yang saya hormati, pada kesempatan kali ini mari kita merenungi beberapa janji-janji Allah kepada kita. Dan janji itu tidak akan diingkari oleh Allah, karena Allah itu la yukhliful mi'ad, tidak akan pernah ingkar janji. Mengapa ini perlu ditegaskan oleh Allah, bahwa Allah mempunyai sifat yang tidak akan ingkar janji, menepati janjinya? Karena rata-rata kalau pemimpin itu wala wafa alil muluk, katanya di dalam kitab Nasaihul Ibad. Biasanya kalau sudah jadi raja, jadi pemimpin, itu tidak memenuhi janji-janjinya. Biasanya waktu kampanye, waktu pemilihan banyak janji, tetapi ketika realisasi itu tidak ditepati. Itu sudah dikatakan di dalam kitab Nasaihul Ibad, wala wafa'a lil muluk. Dan bagi para raja, para pemimpin itu tidak ada kebiasaan menepati janji. Ini bukan menuduh, tapi ini memang sudah karakter. Karena itu Allah subhanahu wa ta'ala sebagai rajanya raja, malikul mulki, rajanya raja, maka Allah menegaskan la yukhliful mi'ad. Allah itu tidak pernah ingkar janji. Apa saja beberapa hal yang dijanjikan oleh Allah? Yang pertama adalah, jikalau kita ingat kepada Allah, Allah akan ingat kepada kita. Di saat saudara saya ingat kepada Allah, maka Allah akan ingat kepada kita. Kalau kita berzikir, menyebut nama-nama Allah, maka kita akan juga disebut oleh Allah, dibanggakan oleh Allah. Fadhkuruni adhkurkum, fadhkuruni adhkurkum, fadhkuruni, maka berzikirlah kamu sekalian, ingatlah kamu sekalian kepadaku, adhkurkum, maka aku akan mengingat kepada kamu. Ini pertama, saudara. Karena itu berzikirlah kepada Allah sesuai situasi dan kondisi. Jikalau mendapat nikmat, alhamdulillah, berzikir, menyebut, ingat kepada Allah, terima kasih Allah. Di saat kita mendapatkan musibah, berzikir, innalillah, innalillah, berzikir, kembali kepada Allah. Sesungguhnya kami ini miliknya Allah dan akan dikembalikan kepada Allah.
Ketika kita mempunyai kesalahan, kekhilafan, kita istighfar, astaghfirullah, berzikir, memohon maaf kepada Allah. Di saat kita berjanji, berzikir lagi, insya Allah. Ini saudara-saudara sekalian, ketika kita mendapatkan sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang indah, kita katakan subhanallah. Jadi zikir itu disesuaikan dengan situasi dan kondisi. Ada tahlil di mana saja kita mengucapkan, ini adalah zikir yang paling utama, afdhalul zikri, zikir yang paling utama. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Zikir. Ada kita bertakbir, Allahu Akbar, zikir. Maka Allah Subhanahu wa taala berjanji, di saat kita berzikir kepada Allah, mengingat kepada Allah dalam situasi dan kondisi apapun, adzkurkum, maka aku akan zikir kepada kamu, aku akan ingat kepada kamu. Artinya Allah akan memberi pertolongan, Allah akan memberi kemudahan. Ini saudara janji Allah yang pertama yang perlu saya sampaikan di dalam majelis pengajian ini. Yang nomor dua, bersyukur. Jikalau saya, bapak, saudara, anda semua bersyukur, la in syakartum, kalau kamu bersyukur, la azidannakum, maka katanya Allah, janji Allah, aku akan menambah nikmatku kepadamu. La in syakartum la azidannakum, ini janji Allah. Bersyukur dengan apa Kiai? Bisa bersyukur dengan lisan, ucapkan alhamdulillah, bersyukur kepada Allah, terima kasih ya Allah. Di saat kita mendapatkan nikmat, alhamdulillah, syukur dengan lisan. Ada juga asyukru bil jinan, syukur dengan hati. Yakinkan bahwa apa yang kita rasakan mulai ujung kepala sampai ujung kaki ini murni pemberian Allah. Kita tidak punya daya, tidak punya kekuatan kecuali diizini oleh Allah. La haula wala quwata illa billah. Ini saudara-saudara sekalian, subhanallah. Karena itu bersyukur dengan hati ini penting. Karena kenyataannya kita ini tidak bisa apa-apa. Makan dan minum disiapkan sama Allah. Kalau kita berbicara syukur, syukur satu hal saja tidak akan mampu kita. Mensyukuri satu nikmat saja tidak akan bisa kita. Tidak akan bisa. Kenapa? Karena saking banyaknya, karena satu nikmat yang kita rasakan itu berhubungan dengan puluhan, ratusan, bahkan ribuan dan jutaan nikmat yang lain. Allah ya Rabbi. An-nikmatul wahidah, nikmat yang kelihatan satu, la naqdiru ala hasriha, kita tidak akan mampu menghitungnya. Kenapa? Lita'alluqiha bi ghairiha, karena satu nikmat ini masih berhubungan dengan yang lain. Misalnya nikmat makan. Kenapa bisa nikmat makan? Kita ucapkan alhamdulillah. Kenapa bisa nikmat makan? Ya karena makanannya enak. Karena apa? Tangan kita tidak sakit, bisa ditekuk, akhirnya kita bisa makan. Coba bayangkan kalau tangan kita persendiannya itu kaku atau salah satu daripada tangan kita luka, berkurang nikmatnya.
Ini bukan satu persendian, ini berapa ini? Kalau kita hitung persendian yang ada di dalamnya ini, ratusan bahkan ribuan bahkan jutaan yang ada di sini. Belum lagi kalau kita berbicara makanan lewat mulut kita. Kenapa nikmat? Karena kita tidak sakit gigi, tidak sariawan, tidak sakit tenggorokan. Belum lagi kalau masuk ke dalam perut, panjang urusan, Pak. Kalau kita makan, masuk kepada perut kita, kemudian di dalam perut diolah oleh lambung kita, kemudian disalurkan. Siapa yang menyalurkan? Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga menjadi tulang, menjadi daging, menjadi kotoran, menjadi darah, menjadi air mata, menjadi rambut, dan semuanya. Subhanallah. Belum lagi kalau berbicara makanan yang kita makan itu dari mana? Afara'aitum ma tahrusun Aantum tazra'unahu am nahnu zari'un. Afara'aitum ma tahrusun, coba lihat apa yang kamu tanam itu. Aantum tazra'unahu am nahnu zari'un, apakah kamu yang menumbuhkan atau aku? Saya dengan Anda cuma bisa menanam, nancepin itu padi, kemudian bertumbuh, makin besar, makin besar, makin besar, kemudian berbuah. Tanaman yang kita tanam itu ada yang rasanya asin, ada yang rasanya tawar, ada yang rasanya manis. Siapa yang menciptakan itu? Siapa yang menumbuhkan itu? Afara'aitum ma tahrusun aantum tazra'unahu am nahnu zari'un, apakah kamu yang menumbuhkan atau aku, katanya Allah. Ya jelas Allah. Termasuk air minum yang kita minum ini. Qul ara'aitum in asbaha ma'ukum ghauran faman ya'tikum bima'in ma'in. Qul ara'aitum in asbaha ma'ukum, coba kamu lihat bagaimana kalau kira-kira air yang kamu minum, yang kamu pakai itu ghauran, amblas, tidak keluar, tidak nyumber. Faman ya'tikum bima'in ma'in, siapa yang bisa mendatangkan air? Tidak ada yang bisa membuat air kecuali Allah. Manusia hanya bisa mengolah air kotor menjadi bersih, disuling. Air laut diatur, disuling menjadi air tawar. Sejatinya air, siapa yang bisa mendatangkan air? Ya hanya Allah. Allah ya Rabbi. Ini hanya berbicara makanan, ya. Belum lagi nikmat-nikmat yang lain. Belum lagi bagaimana makanan itu sampai dan tiba ke mulut kita melalui proses jutaan orang. Mulai dari proses menanam, kemudian tumbuh dan tumbuh dirawat, itu berapa ratus, berapa ribu orang yang terlibat. Sehingga sampai diantar ke kota, sampai ke warung, sampai ke rumah kita, sampai dimasak. Berapa proses yang dilalui, berapa ribu bahkan juta orang yang terlibat di dalamnya. Kita hanya makan bismillahirrahmanirrahim, setelah itu alhamdulillah, seakan-akan satu nikmat. Enggak. Karena itu an-nikmatul wahidah, nikmat yang kelihatan satu, la naqdiru ala hasriha, kita tidak akan mampu menghitungnya. Karena apa? Li ta'alluqiha bi ghairiha, karena nikmat yang satu itu masih berhubungan dengan nikmat-nikmat yang lain. Fa bi ayyi ala'i
rabbikuma tukadziban. Maka nikmat yang mana yang telah diberikan oleh Allah yang kamu dustai? Alhamdulillah, alhamdulillah, summa alhamdulillah. Syukur dengan hati. Ada asyukru bil jawari, syukur dengan anggota badan, mulai dari ujung kepala sampai ujung kaki kita gunakan untuk ibadah kepada Allah. Termasuk juga kita sholat, termasuk kita bersedekah. Alhamdulillah dikasih rezeki sama Allah, bagi kepada orang lain, berbagi. Kalau kita berbagi, la azidannakum, maka aku akan menambah nikmatmu, keberkahannya akan makin terasa. Ini para jemaah sekalian. Karena itu mari kita bersama-sama sekali lagi janji Allah, kalau kamu bersyukur, aku akan tambah nikmatmu kepadamu. Selanjutnya para jemaah sekalian, janji Allah kepada orang-orang yang mau berdoa. Ayo kita berdoa, memohon kepada Allah. Tidak ada salahnya orang berdoa, bahkan kalau kita tidak berdoa menunjukkan kita tidak butuh, dan Allah menuduh kita sebagai orang yang sombong. Doa walaupun Allah subhanahu wa ta'ala tahu kebutuhan kita, walaupun Allah subhanahu wa ta'ala tahu apa yang menjadi keinginan kita, tetapi kita berdoa tujuannya apa? Menunjukkan kita ini butuh kepada Allah, butuh rahmatnya Allah, butuh kasih sayang Allah, butuh perlindungan Allah. Kita ini lemah. Allah berjanji kalau kamu berdoa, maka aku akan mengabulkan doamu. Walaupun sudah Allah tahu apa yang menjadi keinginan dan kebutuhan kita. Qad kafani ilmu rabbi min su'ali wa ikhtiyari. Qad kafani ilmu rabbi min su'ali wa ikhtiyari, fadu'ai wa ibtihali syahidun li biftiqari. Fadu'ai wa ibtihali syahidun li biftiqari. Qad kafani ilmu rabbi. Qad kafani ilmu rabbi, cukup. Allah subhanahu wa ta'ala maha tahu apa yang menjadi kebutuhan kita. Ya, gak usah doa, gak usah minta, Allah maha tahu. Kenapa kita masih berdoa? Fadu'ai, kita berdoa. Wabtihali, kita menangis. Syahidun li biftiqari, menunjukkan kita ini butuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala, menunjukkan kita ini butuh kepada Allah. Allah maha kuasa untuk mencabut apapun yang kita rasakan. Allah maha kuasa untuk memberikan apapun kepada yang Ia kehendaki. Fadu'ai, kita berdoa. Wabtihali, kita menangis, memohon, merintih kepada Allah. Syahidun li biftiqari, menunjukkan kita ini butuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu para jemaah sekalian, ayo kita berdoa. Dan Allah berjanji, uda'uni astajib lakum. Uda'uni astajib lakum, doalah kamu kepadaku, astajib lakum. Allah janji, aku akan mengabulkan doamu.
Ini janji. Kiai saya berdoa, Kiai kok tetap saja saya miskin. Kiai saya berdoa, Kiai, tetapi kenapa masih banyak masalah? Saya jawab, Anda sudah berdoa masih punya masalah. Kalau kita mau berhusnudzon, sebenarnya sudah dikabulkan oleh Allah. Kenapa? Karena masalahmu tidak mematikan kamu. Masalahmu tidak membuat kamu kalang kabut, kamu masih bisa berbicara. Mari kita jangan nafikan. Apa yang disampaikan oleh Allah pasti benar, dan Allah tidak akan ingkar janji. Ini ada cerita ini, waktu Indonesia sama Thailand itu bertanding, ada yang datang kepada saya minta doa agar Indonesia diberi kemenangan. Ya saya kasih doa, semoga saja menang Indonesia. Maka kemudian saya baca Fatihah, semoga diberi kemenangan. Mohon maaf, tiba-tiba pada praktek di lapangan bukan menang malah kalah. Indonesia kalah. Maka saudara-saudara sekalian, saya langsung diprotes, Kiai doanya nggak manjur. Loh, kok nggak manjur? Iya, Indonesia kalah. Kalah berapa? Ya kalah lah Pak Kiai. Indonesia kalah. Jadi Kiai nggak manjur, doanya nggak didengar sama Allah. Katanya kalau doa pasti dikabulkan. Saya jawab, kalau cuma kalah 2, itu berarti doa saya manjur. Loh, kok bisa? Iya. Sebabnya kalau saya tidak doa bisa kalah 10. Yang pertama 4-0, yang kedua 2-2. Itu berarti doanya manjur. Maksud saya apa? Tidak ada yang salah dengan doa. Tidak ada yang salah. Karena Allah sudah menyampaikan, uda'uni astajib lakum. Kadang-kadang bentuk diterimanya doa itu dalam bentuk ditolak. Loh, aneh ya? Aneh. Kadang-kadang diterimanya sebuah doa itu dalam bentuk ditolak. Jadi ainul ato itu kadang-kadang ya bentuknya adalah ditolak. Sejatinya pemberian itu memang ditolak. Ya contoh paling sederhana, saya punya anak masih balita di bawah 5 tahun. Saya makan bakso, enak, pedes, nikmat. Ya saya sudah dewasa. Anak saya minta, "Bah, bagi dong baksonya." Anak saya memohon, anak saya meminta, malah menangis. Tidak saya kasih. Karena apa? Karena saya sayang. Sayang kepada anak saya. Kalau saya kasih, saya makan bakso pedas, saya kasih. Maka anak saya bukan seneng, bukan bahagia, tapi kepedesan bisa mencret nanti. Karena itu al-man'u ainul ata. Al-man'u ainul ata. Kadang ditolak sama Allah. Itulah sejatinya pemberian Allah. Karena apa? Karena tidak pantas kita menerima mungkin. Allah sayang kepada kita. Allah berikan pada tempat-tempat di mana kita ini tidak pernah menyangka. Di mana tempatnya, kapan? Mari serahkan kepada Allah. Ini saudara-saudara sekalian. Sehingga kembali kepada apa yang saya sampaikan, prinsipnya Allah tidak pernah ingkar janji. Termasuk Allah menyampaikan, uda'uni, berdoalah kepadaku, astajib lakum, aku akan mengabulkan doamu. Doa terus, doa terus. Karena apa?
Doa saja itu sudah ibadah, sudah mengandung nilai pahala di sisi Allah. Apalagi masih dijanjikan dengan terkabulnya sebuah doa. Para jemaah sekalian, janji Allah yang lain yang perlu saya sampaikan di sini adalah agar kita membaca istighfar, mengaku dosa kita, mengaku salah dan khilaf kita. Kalau kita beristighfar, mengaku salah, Allah akan maafkan dosa kita. Ya. Bahkan saudara-saudara sekalian, kalau kita mendapatkan masalah, mendapatkan musibah, mendapatkan persoalan-persoalan yang pelik di dalam hidup kita, maka urailah dengan istighfar. Minta maaf kepada Allah. Dan Allah sudah berjanji, wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyiksa masyarakat itu, kaum itu, jikalau mereka itu membaca istighfar, memohon maaf kepada Allah, mengaku salah di hadapan Allah. Silakan istighfar dengan singkat, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Artinya mohon kepada Allah, Allah yang maha agung, Allah yang maha besar, ampuni dosaku. Ada doa yang lain Pak Kiai, istighfar banyak. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ini doa daripada Nabi Yunus. Nabi Yunus itu saat itu diuji sama Allah, ditelan sama ikan yang besar, tidak bisa keluar berhari-hari. Nabi Yunus kemudian membaca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Akhirnya dikasih jalan keluar sama Allah. Nabi Adam juga pernah baca istighfar. Rabbana ya Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Nabi Adam membaca istighfar, mengaku salah. Rabbana zalamna anfusana, wahai Tuhan kami, aku zalim terhadap diri kami ya Allah. Zalamna anfusana wa illam taghfir lana, kalau engkau tidak mengampuni dosaku ya Allah, lanakunanna minal khasirin, niscaya saya termasuk orang-orang yang merugi. Allah ya Rabbi. Nabi Adam loh, yang maksum, yang terjaga dari dosa. Para nabi, termasuk Nabi Muhammad, tidak kurang dari 70 kali setiap hari membaca istighfar di hadapan Allah. Padahal sudah maksum, tidak akan berbuat dosa, terjaga dari dosa, tapi masih membaca istighfar. Allah sudah berjanji, kalau anda rajin baca istighfar, Allah akan ampuni dosamu sebesar apapun. Nggak peduli katanya Allah, kamu punya dosa sebanyak apapun, sebesar apapun, sebrengsek apapun kelakuanmu, la ubali, aku tidak peduli, aku akan maafkan. Allah ya Rabbi, Allah ya Hayy ya Qayyum. Ayo baca istighfar. Bahasa daerah boleh, bahasa Indonesia boleh, sebisanya. Para jemaah sekalian, berdoa, membaca istighfar, kemudian apalagi janji Allah. Janji Allah yang lain adalah bertakwa. Kalau anda bertakwa kepada Allah, Allah akan memberi jalan keluar dari kesulitan yang kau hadapi. Takwa artinya apa? Kita takut kepada Allah. Apa yang diperintah oleh Allah, jalankan. Apakah itu yang wajib atau yang sunnat, jalankan.
Apa yang dilarang oleh Allah, apa itu haram atau itu makruh, tinggalkan. Imtithalu awamirillah wajtinabu nawahihi, menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Bertakwa, takut kepada Allah. Apa janji Allah? Dan ini tidak akan ingkar Allah terhadap janjinya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yattaqillaha, barang siapa takut kepada Allah, bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja, Allah akan memberikan kepadanya makhraja, jalan keluar dari kesulitan yang ia hadapi. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan memberi rezeki dari jalan yang tidak diduga-duga. Ayo, kita ini kadang-kadang subhanallah mendapatkan masalah di tempat kerja, dalam masalah ekonomi, dalam masalah rezeki, dalam masalah nafkah, dalam masalah kesehatan, dalam masalah keluarga. Persoalan banyak yang dihadapi oleh saya, oleh Bapak. Bagaimana cara mengurainya ini? Di antaranya adalah baca istighfar. Di antaranya adalah bertakwa kepada Allah. Bab yang ini Allah sudah berjanji, wa may yattaqillah, barang siapa takut kepada Allah. Ya, artinya takut bagaimana Pak Kiai? Ya jalankan perintah Allah. Apa yang diperintahkan oleh Allah jalankan. Punya masalah, apa yang diperintahkan oleh Allah? Salat, laksanakan. Istighfar, lakukan. Sedekah, iya. Apa yang diperintahkan oleh Allah, laksanakan. Allah itu akan memberi jalan keluar dari kesulitan yang kita hadapi. Ini solusi Pak, solusi. Ini masalahku besar, ini persoalanku besar Kiai. Saya katakan, Allah lebih besar daripada persoalanmu. Kita ini kecil saudara. Kalau kita punya masalah besar, Allah lebih besar, lebih kuasa. Jangan sampai kita putus asa. Jangan sampai kau putus asa, la tai'asu min rahmatillah. Jangan sampai putus asa dari rahmat Allah. Terus bagaimana? Lakukan. Apa yang bisa kau lakukan hari itu, lakukan kebaikan. Subhanallah. Kadang-kadang kita melihat ada orang dikejar atau diserang oleh anjing. Kita ketakutan ini. Bagaimana anjing ini subah kuat ini, ganas ini. Maka saudara-saudara sekalian, logika sederhana, ayo kita panggil yang punya anjing. Yang punya anjing siapa? Bosnya dia, tuannya siapa? Pak, tolong Pak, anjingnya ini jangan galak-galak dong gitu. Jadi persoalan hidup ini seakan-akan menerkam kita, melumat kita, menghabisi kita. Tetapi ayo kita bersama-sama sadar bahwa semua persoalan yang terjadi di dunia ini, apapun namanya, atas kehendak Allah. Allah yang mengatur semua itu. Mari kita panggil, ya Allah. La sahla illa ma ja'altahu sahla. Tidak ada yang mudah ya Allah, illa ma ja'altahu sahla, kecuali Engkau jadikan mudah. Wa anta taj'alul lazna, Engkau yang menjadikan kesusahan, kesedihan, persoalan-persoalan ini ya Allah. Idza syi'ta sahla, jikalau Engkau ingin dan mau, berkeinginan, berkehendak, hilang itu kesedihan, hilang itu masalah. Doa yang banyak. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul lazna idza syi'ta sahla. Ya Allah, Engkau maha mudah. Ya Allah,
La sahla illa ma ja'alta sahla. Tidak ada yang mudah kecuali Kau yang jadikan mudah. Engkau yang menjadikan kesedihan ini. Tetapi kalau Engkau mau ya Allah, idza syi'ta sahla, semua akan mudah, semua akan terurai. Solusinya diantaranya adalah bertakwa kepada Allah. Yang terakhir dalam pengajian ini, saudara-saudara sekalian, diantara sesuatu yang bisa mengurai masalah dan itu sudah dijanjikan oleh Allah, yakni dengan cara sholat. Sholat sejatinya, sholat dimulai dengan takbir, ditutup dengan salam. Paling sedikitnya artinya kita berdoa. Karena di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surat Thaha 132 disampaikan, wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquk wal 'aqibatu littaqwa. Wa'mur, perintahkan ahlaka, keluargamu termasuk dirimu. Untuk apa? Perintah apa? Bis-sholat, sholat. Anakmu yang masih kecil sebelum umur 7 tahun ajari sholat, ajari sholat, ajari sholat. Umur 7 tahun perintahkan sholat. Kalau dia sudah umur 9 tahun, apalagi sudah balik, dia tidak sholat, kasih hukuman. Kasih hukuman, jangan dibiarkan. Perintahkan sholat. Wastabir 'alaiha, sabar menjalani sholat itu. Memang berat, iya. Wa innaha lakabiratun, sholat itu berat, iya. Illa 'alal khashin, kecuali bagi orang yang khusyuk, yang sadar bahwasanya kita akan kembali kepada Allah, sholat itu jadi ringan. La nas'aluka rizqa, kamu jangan bertanya, menanya, menyoal, meminta bagaimana rezeki saya. Udah. Nahnu narzuquk, aku yang akan memberi rezeki, urusanku itu. Kewajibanmu sholat, dirimu sholat, anakmu sholat, keluargamu sholat, istrimu ajak sholat. Urusan rezeki jangan urus, bukan urusanmu. Nahnu narzuquk, aku yang akan memberi rezeki kepada kamu. Wal aqibatu littaqwa, dan akibat yang baik itu adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Ini solusinya kalau kita ingin mendapatkan rezeki yang mudah dan barokah, sholat. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, mudah-mudahan sekelumit beberapa janji-janji Allah di dalam Al-Quran yang Allah akan penuhi bisa kita laksanakan di dalam kehidupan sehari-hari. Saya ucapkan terima kasih. Ini dalam siaran langsung ada beberapa kawan yang harus saya sapa. Ini Mas Widodo ya, dari Kemandoran, nyimak Pak Yai. Kemudian ada Muiz Rianto ini, subhanallah ini ya. Ada Soleh Hasan, Nazar Imam, kemudian Muhammad Thayyib, Azril Rafiq ya. Kemudian ada Keri. Dalam kesempatan ini hadir mengikuti pengajian secara live, secara langsung. Barakallahu lakum, semoga Allah memberkahi kita semua. Dan dalam majelis ini sengaja saya ingin mengucapkan secara khusus yang mengikuti live ini, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberi rezeki, memberi keberkahan, dan Allah Ta'ala itu memberikan solusi dari persoalan-persoalan yang tengah Anda hadapi semua. Amin ya rabbal alamin. Demikian pengajian yang singkat, mudah-mudahan manfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.